Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul korespondensi surat menyurat dan kriteria menulis surat. Akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, dengan saya Anissa, saya Abelia, saya Santika, saya Nusela. Demikianlah perkenalannya. Langsung saja masuk ke sesi pembahasan. 1. Perkembangan korespondensi. Korespondensi surat menyurat telah mengalami perkembangan pesat dari masa tradisional hingga era digital. Pada masa tradisional, orang-orang menggunakan surat fisik untuk berkomunikasi, seperti daun lontar, batu prasasti, dan surat gulung. Pada abad ke-16, penemuan mesin cetak, surat kabar majalah, surat ditulis tangan dan diantarkan melalui kurir atau pos. Pada abad ke-19, telegraf, telepon, fax. Pada abad 21, email, media sosial, platform komunikasi online di era digital. Surat fisik mulai tergantikan oleh surat elektronik, email, dan platform komunikasi online. 2. TIK dalam korespondensi. TIK telah memainkan peran penting dalam perkembangan korespondensi. Email dan platform komunikasi online lainnya memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah. TIK juga memungkinkan orang untuk menyertakan lampiran seperti file, gambar, dan video dalam surat mereka. 3. Bahasa dan etika korespondensi. Bahasa dan etika merupakan aspek penting dalam penulisan surat yang efektif. Bahasa yang digunakan harus jelas, ringkas, dan mudah dimengerti. Etika yang perlu diperhatikan juga dalam penulisan surat antara lain kesopanan, keramahan, dan profesionalisme. Kemudahan dan kesulitan dalam surat menyurat. Terdapat beberapa kemudahan dalam surat menyurat seperti penggunaan teknologi modern seperti email, pesan instan, dan aplikasi berbasis web memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien. Yang kedua, template surat dan format buku memudahkan dalam menyusun surat dengan cepat. Yang ketiga, akses mudah ke informasi melalui internet memfasilitasi pengumpulan data dan referensi untuk surat yang dibuat. Kemudian ada kesulitan dalam surat menyurat, yaitu bahasa formal yang diperlukan dalam beberapa jenis surat seperti surat resmi atau surat bisnis dapat menjadi hambatan bagi yang tidak terbiasa. Yang kedua, kesalahan dalam tata bahasa, ejaan, atau format dapat mengurangi kejelasan dan keefektivitas komunikasi. Yang ketiga, tentang dalam menulis surat dengan konteks budaya yang berbeda, terutama dalam surat internasional atau lintas budaya. Selanjutnya, wawasan surat menyurat. Surat menyurat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk bertukar informasi antara dua pihak atau lebih. Tujuan surat menyurat yaitu mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan tepat, membuat catatan resmi atau dokumentasi tertulis, meminta atau memberikan informasi, permintaan atau klarifikasi, dan membangun dan menjaga hubungan baik antara individu, organisasi, atau perusahaan. Ada juga beberapa elemen penting dalam surat menyurat antara lain heading atau judul dan alamat pengirim dan penerima, salutation, salam pembuka, body, isi surat, closing, penutup, signatur, tanda tangan. Kriteria menulis surat yaitu 6. Keefektifan kata. Keefektifan kata merujuk pada kemampuan kata-kata yang digunakan dalam sebuah surat untuk menyampaikan pesan yang jelas, tepat, dan persuasif. Pemilihan yang kata yang tepat untuk mempengaruhi kemampuan surat untuk berkomunikasi, maksudnya pembaca dengan efektif. Kata-kata yang tepat juga dapat meningkatkan kejelasan kesan dan daya tarik surat pada pembaca. Itu keruntuhan kalimat. Keruntuhan kalimat merujuk pada penggunaan kalimat yang jelas, singkat, langsung, pada tujuan dalam sebuah surat. Kalimat yang runtut akan mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan tanpa kebingungan atau kesalahpahaman. Korespondensi merujuk pada aturan atau norma yang harus diikuti dalam penulisan surat untuk memastikan komunikasi yang efektif dan profesional. Ini termasuk format surat, tata letak, penyusunan kalimat, serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan keperluan dengan tujuan komunikasi. Diambil dari pembahasan tersebut adalah korespondensi merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional.
memahami perkembangan bahasa, etika, wawasan, keahlian, dan kaidah korespondensi. Korespondensi akan membantu Anda menulis surat yang efektif dan profesional tentunya, dan mudah dan jelas untuk dipahami si penerima. Pahami tujuan komunikasi dengan jelas, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Ikuti kaidah korespondensi dengan teliti, perhatikan secara detail, responsif, dan tepat waktu tentunya. Dan begitulah kesimpulan dan saran dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan bersama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.